Dan kita masih berbincang industri batubara dan pajak karbon, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak Hendra, terkait juga dengan sumber cadangan batubara Indonesia yang dinilai cukup potensial, kemudian juga prospek ke depannya, kemudian juga adanya regulasi dengan penerapan pajak karbon, meskipun masih dalam tahap wacana sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat dari kemampuan sumber daya alam kita, kemudian juga regulasi sebagai pendukung atau justru yang menjadi bisa dikatakan dalam tanda kutip pemberat nih Pak untuk keberlangsungan industri ke depannya? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita lihat di tengah beberapa krisis yang kita hadapi, ternyata sektor pertambangan, industri pertambangan batubara menjadi salah satu industri yang menjadi penyelamat untuk penerimaan negara ya. Apalagi saat ini di situasi kita menghadapi pandemi COVID-19, di saat ini harga komoditas batubara melonjak tinggi. Tentu ini berkah bukan saja bagi industri, tapi juga bagi pemerintah dalam upaya mengoptimalisasikan penerimaan negara. Nah, kalau dia dari sisi cadangan, tentu kita masih mempunyai cadangan yang relatif cukup besar ya, meskipun sebagian besar dari cadangan kita adalah kalori menengah dan rendah. Namun tentu ini menjadi suatu aset yang sangat berharga bagi kita untuk mengembangkan kelistrikan dalam negeri dan juga tentu untuk mendorong ke arah transisi energi. Ini yang sangat penting karena sebagai negara produsen batubara yang besar, negara kita juga dituntut untuk menjadi menuju ke net zero emission seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, dari sisi inilah pentingnya peran dari regulasi yang mendukung kelangsungan investasi sehingga transisi energi kita dari sektor industri pertambangan batubara dan juga tentu industri-industri lain yang menggunakan batubara sebagai sumber energi ini bisa berkontribusi terhadap tujuan bersama untuk mencapai net zero emission. Jadi regulasi menjadi kunci. Seperti tadi ada tarif royalti atau pajak karbon, ini yang perlu dipertimbangkan jika kita ingin bersama-sama menuju target net zero emission. Baik, Pak Hendra, dari sisi transisi energi tadi, Anda katakan para pelaku usaha berkomitmen dalam hal ini dengan energi baru dan terbarukan. Bagaimana dengan anggota APBI menyikapi hal ini? Dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, Pak Hendra? Oh ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan tentu saya sampaikan tadi penggunaan biofuel ya, yang sekarang B30 yang nantinya akan terus dikembangkan menuju B100 ya. Kemudian di banyak tambang sekarang perusahaan sudah menggunakan solar PV ya untuk di beberapa lahan reklamasi atau di lahan tambang. Kemudian penggunaan teknologi mekanis yang ini tentu akan menjadikan kegiatan penambangan lebih efisien. Jadi semakin efisien suatu kegiatan penambangan, tentu ini berperan mengurangi carbon footprint. Dan jangan lupa upaya reklamasi, percepatan reklamasi yang dilakukan oleh beberapa emiten kita ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini yang membuat percepatan reklamasi ini berpengaruh ya cukup penting ya untuk mengurangi deforestasi sehingga berkontribusi terhadap pengurangan carbon footprint dan upaya-upaya yang lain yang dilakukan oleh pelaku usaha termasuk untuk menjajaki ke hilirisasi batubara. Jadi berbagai upaya ini saya kira ini tentu dalam kerangka berkontribusi terhadap pengurangan carbon footprint juga. Baik, ketika transformasi energi baru dan terbarukan ini, transisi dari energi fosil, banyak kalangan menilai ini memerlukan modal yang cukup besar, Pak Hendra, dan membutuhkan insentif dari pemerintah. Apakah anggota APBI juga mengalami hal yang sama, Pak Hendra? Ya, saya kira sekarang ada beberapa emiten yang sedang menjajaki ke arah sana, investasi untuk ke hilirisasi batubara, dan pemerintah telah memberikan beberapa paket kebijakan ya, beberapa regulasi termasuk royalti 0%, namun tentu beberapa kebijakan yang lainnya untuk mendorong agar keekonomian dari investasi ini bisa lebih baik. Itu yang sedang didorong bersama pemerintah. Sehingga masih dalam konteks pajak karbon, ini kita harapkan rencana penerapan pajak karbon ini jangan jadi kontraproduktif gitu Pak David dengan upaya yang sedang dilakukan pemerintah. Dan jangan lupa tentu
pemerintah sudah memberikan industri ya insentif berupa undang-undang cipta kerja ya, yang saya kira ini dampaknya sangat positif bagi sentimen investasi, sehingga sangat disayangkan jika dalam situasi pemulihan ekonomi ini pemerintah mewacanakan adanya penerapan pajak karbon yang akan menjadi beban bagi seluruh pelaku usaha penghasil karbon. Baik, Pak Hendra, di luar dari wacana penerapan pajak karbon, Pak, kita ingin singgung sedikit bagaimana industri batubara dalam perkembangannya dalam beberapa bulan terakhir. Harga komoditas tampaknya, Pak Hendra, terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak kalangan juga memproyeksikan ini akan menembus ke level 150-an, Pak. Dampaknya kepada anggota APBI sampai sejauh ini, Pak Hendra? Ya, saya kira ini sangat positif ya bagi emiten-emiten batubara ya, yang tentu untuk kelangsungan investasi mereka. Yang saya sampaikan tadi, kita dalam posisi yang di crossroad, tantangan ke depannya sangat berat. Tentu harga ini volatilitas ya harga, dan bisa saja nanti akan tertekan seiring dengan supply yang berlebih, kemudian juga demand yang nanti mungkin akan stagnan. Tapi periode-periode atau masa golden period ini tentu sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperbaiki neraca keuangan mereka, dan yang saya sampaikan tadi untuk melanjutkan investasi ke depan, termasuk dalam melakukan transformasi transisi energi. Saya kira ini langkah yang positif. Baik. Dan bagi pemerintah tentunya perlu mendukung kebijakan agar ini bisa berkelanjutan, karena kita akan menjadi front line untuk transisi energi menuju net zero emission. Baik, Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas, Pak. Kesimpulannya adalah dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia meminta dari wacana pembahasan dari pajak karbon ini tunda terlebih dahulu, dikaji lebih mendalam, kemudian menyimpulkan seperti apa dampaknya kepada industri, sementara di satu sisi ekonomi Indonesia masih bergantung kepada komoditas. Terima kasih Pak Hendra, sehat selalu Pak.